Eh, Perkenalkan, nama saya Deva Raditya dengan NIM 672023 122 dari kelas PBOH. Sini saya akan menjelaskan sedikit tentang program yang saya buat yaitu kalkulator sederhana. Ini ada 5 menu. Menu pertama itu bilangan prima, untuk menu kedua itu menghitung rata-rata, menu ketiga konverter suhu, kemudian menu keempat kurs dolar, dan menu kelima itu keluar. Untuk menu pertama, jadi kita bisa menginput bilangan, terus nanti komputer akan mengecek apakah bilangannya kita input itu bilangan prima atau bukan gitu. Kalau misal mau lanjut, tinggal ya. Kalau mau mengulangi lagi, tuh. Nah, gitu. Dan untuk program yang kedua itu rata-rata nilai kelas. Kita bisa input jumlah siswa yang akan kita hitung rata-ratanya, misal 5. Jadi nanti setelah dihitung rata-ratanya, itu nanti muncul di sini juga menampilkan nilai tertinggi dan nilai terendahnya. Itu. Menu selanjutnya, maaf. Untuk menu selanjutnya yaitu kalkulator suhu. Jadi kita bisa input suhu dalam satuan Celcius, itu bisa dikonvers ke satuan lain, misal Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur gitu. Untuk menu keempat itu hampir sama kayak menu suhu, tapi ini kita menggunakan mata uang yaitu dolar. Jadi kita bisa konverter dari dolar ke mata uang lain ya, untuk jadi rupiah, euro, yen, atau pound sterling. Itu menu kelima ini keluar atau end program. Tuh. Nah, di sini saya juga sudah menggunakan try catch, jadi saat kita input selain angka, itu nanti inputnya tidak valid. Atau mungkin simbol juga sama, juga tidak valid. Terus kalau misal lebih, itu juga tidak valid. Jadi hanya bisa 1 sampai 5 saja. Nah, gitu. Di menu juga sama, kalau misal kita inputnya salah, misal input karakter, kita akan kembali lagi ke menu utama. Tuh. Nah, jadi untuk programnya sendiri kita import dulu yaitu Java Util input mismatch exception, itu buat nanti try catch, jadi cuma bisa input angka atau integer, terus kita import juga Java Util scanner dan nanti bisa menerima input dari usernya. Terus yang pertama public less tugas 2 ini untuk menu utamanya. Jadi ada menu 1 sampai 5 di sini. Terus try-catch-nya dimulai dari sini, soalnya menerima input pertamanya itu dari sini. Terus saya menggunakan switch case. Untuk case yang pertama itu bilangan prima. Jadi kita ngeceknya dari ini dulu kan, dari if angka kurang dari sama dengan 1. Soalnya kan bilangan prima itu kan pasti positif. Jadi kalau misal 1 atau kurang dari 1 itu kan negatif, jadi otomatis false, bukan bilangan prima.
Terus kalau jika angka yang kita input itu hasil bagi i-nya sama dengan nol, ini i-nya di sini 2. Jadi kalau misal kita input angka terus dibagi 2, hasilnya nol, otomatis itu juga bukan bilangan prima. Gitu. Nah, kalau misal di sini itu buat manggil programnya tadi, kalau misal bilangan prima tadi nanti akan di print adalah bilangan prima. Kalau bukan berarti bukan bilangan prima. Gitu. Terus ini untuk mengulangi mau menginput angka lain atau kembali ke menu. Untuk case yang kedua itu rata-rata nilai kelas. Jadi nanti user diminta untuk input dulu berapa jumlah yang mau diinput, jumlah siswa yang mau diinput. Nah, setelah itu nanti dihitung, misal 3 atau 4 gitu. Setelah input semua nanti ini fungsi untuk mencari nilai tertinggi dan nilai terendah dari semua siswa yang diinput tadi. Jadi untuk program yang kedua itu em, menghitung rata-rata nilai kelas. Jadi user nanti diminta untuk memasukkan jumlah siswa yang akan diinput nilainya. Tuh. Terus kemudian nanti hitung nilai tertinggi sama nilai terendahnya dari semua siswa yang diinput sama user tadi. Kalau misal inputannya B-nya nanti akan ke looping dari kode ini. Terus setelah selesai semua, misal user ingin menginput 3 atau 4 orang, itu nanti setelah selesai baru dihitung rata-ratanya. Jadi total nilai semua siswa tadi dibagi jumlahnya. Nanti tinggal ditampilkan di sini. Gitu. Terus ada juga ulang program. Untuk program yang ketiga yaitu konversi suhu dari Celsius. Terus merumusnya itu kalau ke Fahrenheit, dari Celsius ke Fahrenheit itu Celsius dikali 9/5 ditambah 32. Terus untuk Kelvin itu Celsius ditambah 273,15 derajat. Dan untuk Reaumur rumusnya sendiri itu Celsius dikali 4/5. Setelah dapat nilainya ini tadi, baru dicetak, ditampilkan di sini gitu. Untuk menu yang keempat itu hampir sama. Jadi kita mendeklarasi dulu nilai-nilai dari tiap mata uang dalam dolar. Misal 1 dolar itu kan berarti 15, sekian rupiah. Terus 1 euro, 1 dolar itu berarti kan 0,89 euro. Terus 1 dolar berarti kan 140, sekian yen, dan 1 dolar itu 0,75 pound sterling. Setelah itu nanti kita dihitung, tinggal dikalikan aja jumlah dolar dikalikan ke mata uang lain. Kebetulan kan ini dolar ini mata uang yang paling besar, jadi lebih memudahkan itu. Dan untuk menu kelima itu kan berarti keluar dari program. Ya, dan mungkin segitu saja yang dapat saya jelaskan. Misal ada banyak salahnya, mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Terima kasih.